Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Murni Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan fasilitator Bapak Sapardi SPD dan pengajar praktik Ibu Hidayatun Nur Prastiwi SPD. Dalam kesempatan kali ini, kita akan masuk dalam modul 1.1 dan aktivitas 1.1.A.8, yaitu kegiatan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi aktivitas ini, terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian, pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari soal pemantik yang pertama, maka yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, peran guru di dalam kelas lebih dominan daripada murid atau yang lebih dikenal dengan teacher center. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fokus pada pencapaian ataupun juga ketuntasan materi dan KKM. Kemudian yang keempat, merasa gagal jika ada murid yang tidak mengerti dan tidak tuntas pada satu materi tertentu. Kemudian yang kelima, kurang memahami karakteristik murid. Yang keenam, memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid. Kemudian lebih terfokus ke suasana kelas yang tertib, tidak ribut, dan lain-lain. Kemudian terlalu menuntut anak untuk mendapatkan nilai yang baik. Dan yang terakhir yaitu kurang bervariasi dalam metode pembelajaran. Masih banyak menggunakan metode ceramah. Kemudian dari soal pematik yang kedua, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, melakukan tes diagnostik awal sebelum KBM guna untuk mengetahui dan mengelompokkan siswa berdasarkan minat atau gaya belajar ataupun juga kesiapan belajar murid. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih berpusat ke anak dengan membuat skenario pembelajaran lebih memperbanyak aktivitas murid. Selanjutnya, lebih menghargai karakteristik murid dalam pembelajaran serta memberikan apresiasi dan meniadakan punishment. Dan yang terakhir, pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Nah, dari soal pemantik yang ketiga, apa yang akan segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang terpusat pada murid. Kemudian, merancang konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian, pembelajaran yang juga mengutamakan budi pekerti. Selanjutnya, tidak lagi menuntut murid tetapi menuntun, yaitu menerapkan sistem AMONG. Selanjutnya yaitu membuat proses pembelajaran lebih menarik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.